Oke, hari ini saya mengambil tema khusus yaitu musik dan pengaruhnya. Pembahasan ini saya ambil dari buku yang sempat saya tulis, judulnya Maximize Musicianship: A Destiny. Iya, ini bukunya. Bagi yang belum pernah baca mungkin boleh atau perlu juga membacanya karena buku ini mengulas tentang bagaimana sesungguhnya musik dan orang yang diciptakan dengan talenta musik itu seperti apa dalam kehidupannya? Seharusnya seperti apa? Ternyata secara kesimpulan bahwa destiny atau rancangan Tuhan itulah yang membuat seseorang bisa maksimal dalam kehidupan bermusiknya. Starting dari destiny, starting dari Tuhan memilih, merancang, dan mempersiapkan kehidupannya. Tapi nanti saya akan pelan-pelan bahas satu-satu, tapi poin yang ingin saya sampaikan hari ini khusus, yaitu tentang musik dan pengaruhnya. Kenapa begitu ya? Nah, sebelum saya masuk ke pengaruh musik, saya mesti bicara kenapa ada musik. Nah, bayangkan kalau dunia ini tidak ada musik, saudara. Banyak orang bilang, aku tidak bisa hidup tanpa musik. Wah, itu keren banget itu. Jadi musik segala-galanya dalam hidupku. Cuman gara-gara dia senang musik, tiap hari cuma dengerin headphone-nya itu musik terus ya. Kemana-mana tidak pernah lepas dari earphone, headphone, dan nyetel musik terus. Saking seneng musik. Tidak beda dengan senang main game, tidak beda dengan senang nonton drama Korea. Pokoknya pengen gitu terus gitu ya. Itu belum bicara tentang hidup. Cuman Anda dikuasai oleh kesukaan tentang musik gitu. Coba kita bayangkan kalau di dunia ini tidak ada musik dari awal, saudara. Tidak ada musik. Jadi, dari awal tidak ada musik, maka kita tidak pernah tahu ada musik. Apakah musik itu bisa mempengaruhi hidup kita? Enggak dong. Ya. Jadi, kita bekerja, bangun tidur, siap-siap, bekerja, sekolah, terus pulang, lakukan hal yang lain, tidur lagi. Nggak ada musik. Bisa nggak? Bisa. Kerja bisa, belajar bisa, lakukan apa aja bisa tanpa musik. Tapi kenapa kok orang bilang tidak bisa hidup tanpa musik? Saya menemukan bahwa di dalam Alkitab, di dalam kepercayaan saya, yang bilang tidak bisa hidup tanpa musik itu ternyata Tuhan sendiri. Makanya karena itulah dia menciptakan musik. Jadi dia tidak bisa hidup tanpa musik. Itu istilah saya sih. Tapi buat saya itu the reason atau alasan Tuhan menciptakan musik. Jadi kita harus yakini dulu bahwa musik ada itu karena ciptaan Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak pernah iseng, ya. Tidak terus dia menciptakan musik asal-asalan untuk happy-happy, untuk fun. Karena apa? Ya itu tadi saya bilang, dia tidak bisa hidup tanpa musik, berarti itu spesial dan khusus. Kenapa begitu? Nah, di dalam kepercayaan kita juga, bahwa musik itu dihubungkan dan sangat so much related to worship, ya. Jadi adanya penyembahan itu selalu dihubungkan dengan musik. Adanya musik dipakai untuk penyembahan. Nah, hubungannya begini. Tuhan menciptakan musik yang awal itu adalah untuk penyembahan di surga. Sehingga ada cerita, atau bukan cerita, satu keyakinan juga bahwa Lucifer diciptakan menjadi pemimpin penyembahan di surga, dan dia malaikat yang diperlengkapi dengan musik dalam dirinya. Sehingga dia bisa memimpin bala tentara di surga untuk menyembah Tuhan. Dan hal itu menyenangkan Tuhan. Jadi jelas, worship and music itu pleasing God. Musik dan penyembahan itu menyenangkan Tuhan. Untuk itulah ada musik di dunia, untuk itulah ada musik diciptakan, yaitu untuk menyenangkan Tuhan, berdampingan atau bersama dengan penyembahan kepada Dia. Bisa dikatakan bahwa penyembahan yang dengan musik itu yang disukai oleh Tuhan. Musik yang dipakai untuk menyembah itu yang diminta oleh Tuhan. Karena dia menciptakan kedua-duanya ya untuk dia sendiri sebenarnya.
Jadi musik diciptakan sebenarnya untuk kepentingan Tuhan, bukan kepentingan kita. Nah, kemudian di dalam keyakinan, kepercayaan, dan cerita yang kita dengar, bahwa Lucifer, si pemimpin penyembahan, si ahli musik itu, ahli musik surga loh, itu melakukan kesalahan yang fatal, yaitu dia ingin disembah seperti Tuhan. Dia melihat bahwa penyembahan ini asik nih. Penyembahan dengan musik ini asik. Lah kok cuman Tuhan yang disembah? Aku yang jago, aku yang mimpin, aku yang bikin semuanya. Kok enggak ada yang menyembah aku? Gitu. Akhirnya dia dengan keinginan itu, Tuhan membuang, Tuhan menurunkan dia di dunia ini. Dan ahli musik itu, atau kemampuan musik itu tidak diambil daripadanya. Nah, ini urutannya seperti itu. Jadi kemudian sekarang musiknya sudah ada di dunia ya. Musik ada di dunia. Kemudian ada orang-orang yang diciptakan atau dilahirkan yang Tuhan pilih, Tuhan assign, Tuhan tentukan untuk hidup dengan musik. Ya. Jadi hidup dengan musik yaitu bukan cuma menikmati musik, tapi melakukan kebenaran tentang musik itu, yaitu apa? Menyembah Tuhan dengan musik. Ini pembahasan yang lain ya, artinya jadi panjang nih, saya harus banyak bahas satu persatu. Tapi intinya begini, ketika musik itu mulai ada di antara kita, maka seharusnya titik terakhir tertinggi musik itu dipakai untuk tujuan awal tadi dong. Tujuan awal menciptakan musik yaitu untuk menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan. Jadi adanya musik dan penyembahan itu menyenangkan Tuhan. Bahkan saya pernah baca bahwa dikatakan worship, music or worship adalah is the language of heaven. Ya, worship, music. Karena musik dan worship itu di surga satu kegiatan, satu pekerjaan, satu aktivitas. Jadi kalau orang menyembah, ya harus pakai musik karena Tuhan maunya begitu. Kalau ada musik, ya hanya untuk menyembah Tuhan, itu di surganya. Nah tadi saya cerita sudah sampai ke dunia ini bersama dengan kita. Ketika musik sampai di dunia, saya mempelajari bahwa ternyata musik di dunia itu tujuannya jadi berubah. Ya. Salah satunya ya karena dosa, karena kesalahan manusia, bahkan iblis, kok iblis, setan. Oh iya, dari Lucifer itu di dunia ganti nama, namanya jadi setan, iblis. Ya, berarti setan, iblis itu adalah ahli musiknya surga yang dibuang ke dunia. Dan kemampuan musiknya tidak diambil daripadanya. Jadi dia ahli loh, dan dia bisa pakai itu untuk kepentingan dia gitu. Nah, saya masuk ke sini dulu deh. Jadi apa yang ada di dunia ternyata itu menjadi sebuah penurunan derajat musik tadi. Kalau awalnya sangat highly appreciated by God, menyembah dan musik itu di surga dan untuk Tuhan, ternyata di sini kita bisa pakai banyak musik, kita bisa pakai musik itu untuk banyak hal. Saya tidak bicara tentang kesalahan ya, tapi saya bicara mengenai perbedaannya. Ya, salah satunya gini, salah satu di zaman agraris, jadi zaman masih dunia ini banyak bercocok tanam gitu ya. Musik yang ada waktu itu dipakai untuk have fun, untuk senang-senang, untuk party, untuk pesta gitu ya. Pernah lihat toh kalau di cerita-cerita itu, film-film, mereka setelah panen, wah orang main biola, terus nari-nari. Kalau besoknya, di mana biolanya? Ditaruh. Mereka kerja apa? Mereka agraria lagi. Mereka bercocok tanam lagi. Jadi musiknya ini hanya selingan. Hanya untuk having fun. Untuk mengiringi. Jadi fungsinya sekarang seperti itu. Ya. Terus ada lagi setelah bergerak dari situ, musik juga ada di zaman industrial atau industrialisasi. Di situ musik mulai punya harga ya. Jadi industri ya.
bisa diperjualbelikan menjadi produk, ya, kemudian jadi duit juga gitu. Fungsi musik jadi sempit juga. Jadi produk dan seni. Jadi terpisah antara produk dan seni gitu. Dengan kata lain, musik menjadi suatu produk yang menjadi seni, tidak berbeda dengan nilai barang yang diperjualbelikan. Jadi main musik dengan jualan yang lain sama, yang penting jadi duit. Nah, jadi menurun lagi ya, tujuannya yang tadi highly appreciated itu ada satu masa cuma untuk having fun, untuk sekedar bersenang ria, tapi juga ada yang kemudian menjadi produk jual beli gitu ya. Sampai sekarang juga mungkin ya, tapi ada apresiasi seninya gitu ya, tapi seni yang diperjualbelikan. Timbulnya kesadaran akan guna musik yang efektif membuat hasil karya ini menjadi namanya komersial ya, komersial. Ya. Nah, dari situ kita harus lihat bagaimana kondisi ini mempunyai pengaruh. Jadi kalau tadi derajatnya turun, maka fungsinya pun turun. Kalau fungsinya turun, berarti pengaruhnya pun bisa terbatas. Nah, yang saya mau bahas adalah pengaruhnya ini. Begini loh, kita meyakini bahwa Tuhan menciptakan manusia ini dengan tubuh, jiwa, dan roh. Betul ya? Kita yakin ini dulu, kita setuju ini dulu. Nah, 3 bagian ini itu adalah hal yang bisa reception, bisa menerima, artinya bisa dipengaruhi dari 3 hal ini, tubuh, jiwa, dan roh. Jadi kita membahas musik ini akan mengarah kepada manusia, berpengaruh kepada manusia, maka akan berpengaruh kepada 3 hal ini. Begitu. Contohnya apa? Misalkan musik untuk tubuh. Itu kita lihat kayak musik-musik yang membuat kita senang, joget, disco gitu ya. Jadi musik di diskotik, musik joget dangdut, musik yang pokoknya membuat kita grooving, kita bisa goyang, kita having fun memang, dan itu menyenangkan tubuh kita. Salah? Enggak. Memang itu pengaruhnya. Jadi kalau kita dengar lagu dan kita bisa senang, bisa goyang, bisa menari, itu memang pengaruh musik kepada tubuh yang pertama. Nikmati itu. Saya ini orang yang nggak bisa diem kalau dengar musik. Kalau saya dengar musik, saya selalu enjoying that music. Bahkan saya kalau ada musik terus saya baca atau ngerjakan yang lain, nggak bisa. Telinga saya malah ke sana dan menikmatinya. Dan saya kalau menikmati musik, yang pertama adalah enjoying. Dengan apa? Dengan ngangguk-ngangguk, dengan goyang. Itu nggak dibuat-buat. Dengan sendirinya berpengaruh kepada gerakan tubuh saya, musik itu, ya. Nah, cuman bagaimana dengan lirik lagunya? Nah, musik itu kan kadang ada lirik lagu ya. Jenis musik yang jenis musik ini, jadi yang untuk tubuh itu seringkali tidak menyampaikan pesan lirik lagu yang selaras dengan bentuk musiknya. Jadi ada pertentangan antara irama musik, contohnya misalkan dangdut ya, itu dengan liriknya kadang-kadang tidak selaras. Mungkin kita pernah dengar ya lagu dangdut yang susah banget, ditinggal pacarnya, terus mungkin tersiksa gitu. Tapi karena itu irama dangdut, lagunya dangdut, maka bisa nggak itu dibuat joget? Loh bisa loh. Ya, lagu yang enak, lagu yang terkenal, walaupun kata-katanya susah, dia akan bisa buat joget. Karena apa? Iramanya selalu begitu. Dung, tak tuk, dang tuk, tak tuk, dang tuk. Kalau cepat, tak tuk, dang tuk, tak. Nah, itu seperti India, selalu joget sukacita. Tapi kalau lagi susah, belum India kalau susah, dia pelan. Dung, tuk, dung, tuk, selalu begitu. Bisa joget? Bisa. Ya, karena iramanya memancing kita untuk joget. Otomatis mempengaruhi ke tubuh kita. Tapi ada ketidakselarasan. Nah, yang kedua itu musik yang menuju ke jiwa kita. Jiwa itu apa ya? Jiwa itu
pikiran, perasaan, dan kehendak manusia. Pikiran, jadi musik yang membuat kita berpikir, itu musik mempengaruhi jiwa kita. Musik yang membuat kita jadi punya perasaan, gitu ya. Nah, yang ketiga, musik yang membuat kita punya kehendak. Jadi pengen melakukan sesuatu, misalkan lagu nasional, membuat kita jadi nasionalis, jadi pengen mempertahankan nusa bangsa. Nah, itu musik-musik yang berpengaruh kepada jiwa kita. Jiwa kita jadi punya bisa mendapatkan pesannya itu kepada jiwa. Keren loh. Jadi musik itu bisa mengkomunikasikan seperti itu, ya. Kalau tadi saya lihat, saya menunjukkan tentang misalkan irama dangdut tadi, berarti antara tubuh dan jiwanya nggak sinkron. Jadi jiwanya mungkin perasaannya sedih, tapi cara tubuh harus joget gitu. Jadi saya kalau dengerin itu juga bingung. Saya mesti joget atau mesti sedih gitu ya. Nah, padahal kalau kita memberikan pesan, mempunyai pengaruh, mempengaruhi gitu, bukan mempengaruhi salah ya, tapi mengkomunikasikan, harusnya selaras dong ya. Jadi kalau saya nyanyi tentang hal yang positif, maka kata-kata dan irama dan nadanya semuanya dikomunikasikan lewat musik itu, dari hal-hal komponen-komponen musik itu. Nah, jadi ketika ada musik-musik seperti itu, antara tubuh dan jiwanya nggak nyatu, kita mesti hati-hati juga. Tapi kalau memang harus dinikmati, artinya kita mau having fun, yang tadi having fun, ya nggak apa-apa. Berarti musiknya itu pengaruhnya tidak spesifik. Jadi kita memang cuma mau having fun aja, ya. Tapi kita harus tahu bahwa ada musik yang bisa di-drive, musik bisa diarahkan untuk berbicara kepada jiwa kita. Dan itu menurut saya lebih berpengaruh ya. Contoh misalkan ke tubuh tadi. Berarti hanya untuk membuat kita fun. Kita bisa joget, bersuka cita, senang gitu ya. Ya boleh, bersuka cita tuh boleh, harus ya. Sekarang katanya kalau hatinya senang, itu hormon endorfin atau apa yang membuat bisa keluar dan jadi sehat gitu. Jadi salah satu obat COVID katanya harus senang, harus bersuka cita, tidak boleh susah. Itu membuat kita punya ketahanan tubuh yang kuat gitu katanya. Ya boleh juga ya. Tapi yang kedua saya bicara mengenai musik kepada jiwa, mengkomunikasikan pesan dan berpengaruh kepada jiwa, itu penting juga. Gitu ya. Ada satu bukti, dulu di sebuah TV swasta, udah lama, mungkin masih ingat acaranya Tukul Arwana, ingat ya? Acara Tukul Arwana itu datengin si Dorce. Jadi Dorce ini setelah dia ngomong-ngomong, ini loh ada band idolamu. Wah seneng banget ya. Wah aku paling seneng band ini gitu. Nah terus mulai nyanyi kan. Nyanyi lagunya The Massive pasti. Waktu dia nyanyi, si Dorce ini mulai gak enak mukanya. Kayak sedih gitu. Lama-lama nangis loh. Nangis, sungguhan nangis. Nangis terus, loh katanya suka kok malah nangis, ikut nyanyi gitu kan, digudo-gudo sama si Tukulnya. Tahu yang terjadi? Dia diajak nyanyi, dia mau nyanyi. Tapi waktu nyanyi tambah nangis, tambah geru-geru. Loh, itu live loh. Acara live disiarkan live seluruh Indonesia. Waktu itu masih jaya-jayanya Tukul, berarti setiap malam orang nungguin itu dan semua lihat itu. Kok nggak malu ya? Si Dorce nyanyi, nangis-nangis itu, nggak malu. Kenapa? Dia kena banget dengan kata-katanya. Dia kena banget di jiwanya, di perasaannya, sehingga dia nggak bisa tahan. Itu musik memang, menurut saya lagu itu bagus banget. Mungkin tahu lagunya ya. Kau hancurkan aku dengan sikapmu, gitu ya. Tak sadarkah kau telah menyakitiku. Lelah hati ini meyakinkanmu, cinta ini membunuhku. Nah,
Terus saya inget-inget, ngapain dia nangis-nangis gitu? Ternyata waktu itu kayaknya dia sempet punya pacar nih, si Dorjanya itu. Punya pacar, terus putus. Mungkin dia berusaha untuk meyakinkan. Tapi kejadian ini, kenyataan ini membuat dia bisa tersentuh geru-geru gara-gara lagu. Musik itu kata-katanya kena, mantep ya, rimanya bagus, pilihan katanya bagus, wah ini bahas songwriting ya. Terus nadanya bagus, musiknya pengiringnya bagus, jadi keseluruhan musik yang bagus itu mengkomunikasikan secara penuh. Hebat banget mengkomunikasikan pesan itu. Dan nangis geru-geru lah orang yang yang terkena oleh musik ini. Sampai segitu loh saudara, pengaruh musik itu segitu dalamnya. Jadi kalau tadi yang pertama musik untuk tubuh itu, ya kita tahu bahwa orang ke diskotik, ke acara dangdut, ke pesta, party, klub itu mereka mau joget, mereka mau dance, mereka mau having fun dengan nari gitu. Apa yang mereka tuh mau cari di sana? Musik dong. Kalau udah ada musik gimana? Uget-uget sendiri gitu, nggak bisa ya. Mereka cari musik, musik yang bagus untuk membuat mereka bisa having fun di situ. Dan memang having fun-nya dari musik itu, musik yang menuju ke tubuh, yang diarahkan untuk bergoyang, memang membuat sukacita, having fun, gitu ya. Tapi yang kedua yang saya sampaikan barusan, musik yang berpengaruh kepada jiwa, yang diarahkan kepada jiwa dengan sungguh-sungguh, akan berbicara, akan mempengaruhi. Bahkan saya ingat, pernah ada artikel di suatu kota di Amerika, itu, nah kalau sekarang yang Black Lives Matter itu ya, waktu itu pernah di satu kota, kalau enggak salah itu Chicago ya. Jadi polisinya ini melakukan kesalahan. Bagaimana caranya orang mengkampanyekan itu? Artinya kemudian ada orang yang bikin musik rap gitu yang mengata-ngatain, memprovokasi, bicara mengenai polisi. Itu tiba-tiba aja kalau mobil polisi lewat dilempar batu. Loh, kok bisa? Terus pokoknya polisi diteror gitu oleh masyarakat. Selidik, survei membuktikan, jadi setelah dipelajari, ternyata mereka terpengaruh oleh musik itu. Musik yang kalau di sana kan ada parental advisory music, musik dengan lirik yang eksplisit ya, namanya explicit content, explicit lyrics. Itu kalau boleh muncul, ada tulisan itu, artinya parental advisory, anak-anak kalau dengerin musik ini harus didampingi. Tidak hanya film ya, musik juga begitu. Nah, musik-musik yang explicit lirik ini bisa mempengaruhi orang. Jadi kenyataannya seperti itu. Orang tiba-tiba bisa benci sama polisi, lempari polisi kalau kelihatan polisi. Dan dibuktikan memang karena adanya pengaruh dari musik yang terus dinyanyikan, terus diperdengarkan. Itu bisa mempengaruhi orang. Nah, jadi pikiran, perasaan, dan kehendak manusia yang disebut jiwa itu adalah salah satu arah tujuan kita bermusik. Atau pengaruh musik kita bisa sampai sana. Yang saya mau sampaikan begini, kita perlu berhati-hati dalam bermain musik, gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar main musik terus cuma untuk having fun. Tadi saya sampaikan bahwa starting music itu musik awalnya bukan untuk having fun. Having fun hanya salah satu hasil atau fungsi dari musik. Yang bisa terjadi di dalam musik itu adalah having fun. Tapi ada yang kedua, kalau saya tadi kategorikan kategorinya adalah satu menuju ke tubuh, yang kedua menuju ke jiwa, maka kita harus bisa memilah-milah bagaimana kita bermusik. Saya cuma mainkan lagunya orang, bukan bikin musik, bukan mengkomposisi musik. Ya, antara mengkomposisi dan mempresentasikan sama.
Karena kemarin saya membahas tentang accompanying ya, nanti ikuti di YouTube saya. Dalam mengiringi itu ada pesan dan nada, termasuk dalam bermain musik ya. Nah, pesan dan nada itu yang harus nyampe kepada pemirsa, pendengar kita, dan itu harus sungguh-sungguh. Dan ketika kita mau bermusik yang baik, kita sepakat dan setuju dengan pesan itu. Ya, jadi kalau sekarang misalkan, aku tidak senang musik tapi karena ngejob harus main, ya tidak apa-apa. Tapi ingat bahwa suatu ketika musik kita kan tidak untuk yang begituan saja. Musik kita harus bisa diarahkan dengan sungguh-sungguh kepada kebutuhannya. Ya. Nah, jadi dari dua hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa dalam bermusik itu tujuannya dalam, panjang. Jadi ketika kita bisa memproduksi atau membuat musik, menampilkan musik, sebaiknya seperti ini. Nah, yang ketiga, pengaruh musik ini, tadi kita bicara mengenai tubuh, jiwa, dan roh, maka saya akan menuju kepada musik yang menuju ke roh, yaitu berpengaruh kepada roh. Wah, apa ini? Kalau awalnya, kalau kita mau bicara mengenai musik kepada roh, ujungnya atau startingnya yaitu ketika Lucifer dibuang ke dunia, maka dia meminta atau mencari penyembah untuk dirinya. Maka dia mulai, misalkan zaman-zaman dulu ya, penyembahan berhala. Itu hampir semua penyembahan berhala pasti ada musiknya. Karena si Lucifer juga memakai format itu, cara itu, yang sama dia lakukan kepada Tuhan di surga. Gitu. Jadi musiknya dipakai untuk menyembah Tuhan, maka dia karena kepingin jadi seperti Tuhan, dia pengen disembah seperti Tuhan, maka apa yang dia lakukan kepada dirinya, dia meminta orang-orang menyembah dia juga dengan musik. Oh, sedalam itu ya. Ada musik-musik yang khusus dibuat untuk menyembah setan, dipersembahkan kepada setan. Berarti itu bukan bicara mengenai musik, cuman bikin musik biasa ya, untuk didengarkan, untuk didengar saja, tidak. Tapi memang ada tendensi yang segitu dalam, saudara. Jadi ngeri ya? Enggak juga sebenarnya. Ya cuman beda tujuan aja. Dan kita harus tahu tujuannya kemana kita bermusik. Jangan sampai salah. Kalau salah kita memakai tujuannya, berarti kita menuju ke tujuan yang salah. Nah ini yang hati-hati. Nah secara roh, kita tahu bahwa Tuhan kita adalah roh. Allah kita adalah roh. Maka kita bisa memakai musik kita untuk menyembah Tuhan yang adalah roh. Nah, jadi kita mengarahkan untuk menyembah Tuhan, musik kita buat untuk menyembah Tuhan. Kalau tadi saya bilang bahwa ada musik-musik yang ditulis untuk menyembah setan, justru itu yang meniru, gitu ya, meniru kita menyembah Tuhan. Format yang baik jadi salah, begitu.